Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 yang soleh dan solehah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Di situasi seperti ini, tetap semangat untuk belajar. Tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif di rumah saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN bagian ketiga, dan pertemuan kita kali ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila serta makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator pada pertemuan kita kali ini adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, kita akan membahas terlebih dahulu tentang nilai. Ada yang tahu nilai itu apa? Ya, nilai itu artinya suatu gagasan terkait apa yang dianggap baik, berharga, indah, layak, dan juga dikehendaki oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan. Itu pengertian nilai secara umum. Menurut para ahli, yang pertama, nilai merupakan serangkaian ide-ide masyarakat tentang segala sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap dan nilai buruk. Keadaan ini dapat disebabkan karena adanya faktor kebiasaan ataupun budaya yang dipakai dalam masyarakat yang selalu dijalankan setiap harinya. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut pendapat Sir Robert, menjelaskan bahwa nilai adalah gambaran mengenai suatu hal yang diinginkan, yang berharga, yang pantas, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial setiap individu yang mempunyai nilai tersebut. Nilai inilah yang akan menjadi cerminan serta pedoman bagi tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, inilah pengertian nilai. Dan Pancasila merupakan termasuk ke dalam nilai karena merupakan sesuatu yang dianggap layak, dianggap berharga, dan dikehendaki oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan juga lahir dari kebiasaan atau budaya bangsa dan dijadikan pedoman bagi tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai nilai diterbagi menjadi 3, yaitu nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar artinya nilai yang bersifat tetap atau tidak dapat dirubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai dasar secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, nilai instrumental ini dapat dirubah atau dapat diubah ya. Kemudian yang ketiga, nilai praksis yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis juga dapat diubah juga ya, dan nilai praksis dapat diartikan sebagai penerapan dari nilai-nilai instrumental dan nilai ideal atau nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini ada beberapa sedikit contoh tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila pertama, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan toleransi antarumat beragama. Sila kedua, membantu korban bencana alam, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan sila kelima, hemat dan hidup sederhana, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ketika kalian mendengar membaca sila-sila ini, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila ini, kira-kira masuknya ke dalam nilai dasar, nilai instrumental, atau nilai praksis ya? Ya, betul sekali. Ini termasuk ke dalam nilai praksis, jadi nilai-nilai yang sudah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas nilai sila pertama Pancasila. Inti atau esensi dari sila pertama Pancasila yang mendukung lahirnya persatuan dan kesatuan adalah memiliki sikap saling hormat-menghormati, menghargai, saling bekerjasama antar pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain ya. Nah, sikap saling menghormati ini dan menghargai ini sangat penting karena kalau kita sudah punya atau memiliki sikap saling menghormati dan menghargai, maka akan terwujud kebersamaan. Akan terwujud pula persatuan dan kesatuan. Jadi, kebersamaan adalah cikal bakal lahirnya persatuan.
Kebersamaan itu lahir karena sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati, dan juga bekerja sama dengan agama yang lain ya. Ini seperti dicontohkan oleh masyarakat di Bali ya, kerjasama dan saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama di Bali begitu sangat terasa. Kemudian inti atau esensi dari sila keempat yaitu pelaksanaan demokrasi. Nah, wujud nyata pelaksanaan demokrasi adalah yaitu ya pemilihan umum. Nah, pemilihan umum di sini adalah untuk memilih siapa saja ya. Ya, untuk memilih presiden, wakil presiden, kepala daerah yaitu gubernur, bupati, wali kota, legislatif, DPR atau DPD. Nah, itu demokrasi yang secara real kita lihat ya. Inti atau esensi dari sila keempat adalah pelaksanaan demokrasi. Dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi perwakilan. Ada yang tahu kenapa kita menggunakan demokrasi perwakilan? Kenapa kita tidak menggunakan demokrasi langsung ya? Kenapa ada perwakilannya? Kenapa ada yang mewakili kita dalam lembaga perwakilan? Ada yang tahu alasannya? Ya, dilihat dari jumlah penduduk saja, kita merupakan Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar ya. Jadi tidak memungkinkan semua masyarakat terlibat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat memilih calon-calon atau wakil-wakil yang dia percayai untuk membawa aspirasinya dalam pemerintahan. Itulah yang disebut dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yang dijalankan adalah bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang itu sesuai dengan Pancasila ya. Kedaulatan rakyat itu adalah yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi, lembaga perwakilan itu sebetulnya adalah rakyat, hanya dijelmakan dalam bentuk perwakilan tadi. Esensinya atau intinya mereka adalah rakyat. Sila keempat Pancasila menjunjung dan mengakui adanya rakyat. Rakyat meliputi keseluruhan warga negara Indonesia. Segala sesuatu yang berasal dari rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan dipergunakan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia yang sesuai Pancasila adalah demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi, demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu artinya ketika masyarakat memilih orang yang dipilih sebetulnya adalah rakyat. Jadi, dia adalah rakyat, dipilih oleh rakyat dan dia bekerja untuk rakyat. Jadi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini sejalan dengan pendapat seorang pakar yang bernama Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan Hans Kelsen mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang selanjutnya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Apa alasannya? Karena sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan dan masing-masing sila saling menjiwai. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, begitupun pula sila kedua dan lainnya. Nah, di sini kita bahas tentang Pancasila sebagai sistem nilai, yaitu sila pertama. Di sini sebagai contoh hanya sila pertama saja ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya atau nilai idealnya adalah nilai ketuhanan. Nilai instrumentalnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E dan pasal 29. Nilai praktisnya kita tadi sudah bahas. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah mencari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, apa nilai dasarnya, apa nilai instrumentalnya, dan apa nilai praksisnya. Selamat mencari ya. Sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.